Pesakitan yang satu ini diringkus polisi tepat 2 pekan sebelum dia melangsungkan pernikahannya. Lalu dijebloskan ke dalam penjara untuk seumur hidupnya tepat pada hari ulang tahunnya. Dalam kasus Cirebon ini saya tidak lagi percaya pada yang namanya supremasi hukum. Bagi saya Pak Presiden, hukum sudah sepatutnya dihempas begitu saja ke dalam tong sampah. Dan sebagai gantinya, supremasi politik. Itulah kekuasaan yang Anda punya. Itulah hak prerogatif yang Anda pegang, yang bisa mengembalikan hidup mereka sekaligus mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Pak Presiden, belum lama ini saya bertandang ke penjara di kota Cirebon. Dan sepulang saya dari sana, ada oleh-oleh untuk Anda Pak Presiden. 7 surat pribadi yang ditulis langsung oleh keluarga para terpidana seumur hidup. Pada kasus yang dikenal publik sebagai kasus meninggalnya Eki dan Vina. Surat itu isinya sama saja, yaitu meminta kemurahhatian Anda. Tapi sebelum saya berkisah tentang isi surat itu, saya ingin berbagi pandangan tentang mengapa nasib para terpidana tidak berhasil berubah. Tepatnya, tidak berhasil untuk kita ubah. Ada 2 penjelasannya. Pertama adalah karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata tidak menepati janjinya. Sekian bulan silam, tepatnya tahun lalu bahkan, ketika panas-panasnya para terpidana berjuang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali guna mengubah nasib mereka, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa proses investigasi oleh Polda Jabar atas kasus ini pada tahun 2016 tidak sungguh-sungguh taat pada azas saintifik. Tidak sungguh-sungguh berdisiplin pada kaidah keilmuan. Lantas Kapolri pun menjanjikan bahwa Mabes Polri membentuk tim khusus yang bertugas melakukan investigasi ulang atas kasus Cirebon. Sayangnya, hingga hari ini, saya katakan tadi, Kapolri tidak kunjung menepati janjinya. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tim sus sudah menyelesaikan tugas mereka. Bahkan firasat saya mengatakan tim sus berhasil membangun 2 simpulan, menghasilkan 2 temuan. Pertama, bahwa meninggalnya Eki dan Vina di Cirebon sana bukan akibat, juga tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap almarhumah Vina. Dengan kata lain, ringkasnya, simpulan pertama tim sus, Eki dan Vina meninggal bukan akibat tindak pidana. No case. Tidak ada kejahatan di situ, tidak ada pidana di situ. Simpulan kedua, bahwa sekian banyak terpidana waktu itu tersangka mengakui bahwa mereka telah melakukan dan mencabut nyawa kedua remaja itu semata-mata dikarenakan mereka tidak sanggup untuk bertahan dalam situasi penyiksaan. Ketika mereka dipukuli, ketika mereka serba neka perlakuan keji dikenakan ke tubuh dan ke batin mereka. Oleh siapa? Tak lain adalah oleh oknum-oknum penegakan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan di kepolisian. Itu 2 simpulan yang firasat saya mengatakan sudah dihasilkan oleh tim sus bentukan Mabes Polri. 2 simpulan itu sudah diletakkan ke meja Kapolri. Namun sayang, beribu sayang, Kapolri tampaknya lupa. Ada janji yang belum dilunasi. Ada utang yang belum ditunaikan.
terkait mengumumkan kepada publik tentang hasil kerja tim sus kasus Cirebon. Mari kita berandai-andai, seandainya tim sus saat itu hasil kerja mereka diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan ke ruang Mahkamah Agung, hampir bisa dipastikan nasib para terpidana kasus Cirebon akan berubah. Tidak lagi harus berada di dalam penjara seumur hidup mereka. Tapi apa boleh buat? Itulah satu penjelasan tentang mengapa suratan tangan para terpidana kasus Cirebon hingga hari ini tetap status quo. Mereka harus menghabiskan sepanjang hayat mereka di balik jeruji besi di kota Cirebon sana. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, kenapa permohonan peninjauan kembali ditolak oleh majelis hakim? Tak lain adalah karena sejujurnya saya acap kali skeptis akan kecakapan hakim-hakim kita dalam menelaah data-data saintifik, dalam mengolah perspektif-perspektif keilmuan non-hukum, fisika, kimia, balistik, psikologi, dan serbaneka ilmu-ilmu non-hukum lainnya, jelas bukan merupakan barang yang mudah untuk dikunyah dalam waktu singkat oleh hakim-hakim kita. Oleh mereka yang notabene berlatar keilmuan sarjana hukum. Sehingga kita seperti memaksa mereka. Ada sekian banyak ahli-ahli di bidang saintifik yang disodorkan ke ruang persidangan, keterangan mereka disimak, tapi apakah itu lantas serta-merta bisa dikunyah dan dipahami oleh para hakim? Sejujurnya, saya tidak begitu yakin. Ini pula yang menjadi penjelasan perkiraan saya mengapa permohonan PK ditolak. Karena betapapun ada sekian banyak perspektif keilmuan yang sangat ilmiah yang disodorkan kepada majelis hakim, tapi tampaknya tidak ada yang berhasil dipahami lalu dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk membuat keputusan yudisial. Jadi mubazir, sia-sia belaka. Pandangan-pandangan yang sesungguhnya bisa berkontribusi bagi proses hukum itu ternyata ternihilkan begitu saja. Itulah alasan mengapa pada sekian banyak ruang diskusi saya menyarankan kita perlu melakukan sebuah terobosan untuk membantu hakim-hakim kita agar tidak seolah dipaksa lagi menjadi ilmuwan semu atau pseudoscientist dalam waktu sesingkat-singkatnya. Caranya dengan menghadirkan satu atau dua hakim yang sungguh-sungguh memiliki khazanah saintifik untuk memahami perkara-perkara yang proses pembuktiannya memang sangat kental dengan warna keilmuan non-hukum. Di negara barat, terobosan hukum semacam ini disebut sebagai Blue Ribbon Jury, juri pita biru. Artinya, di kursi para juri selaku pembuat putusan dihadirkan beberapa orang juri yang bukan representasi orang awam. Sejumlah juri secara sengaja dipilih adalah mereka-mereka yang memiliki kepakaran di bidang keilmuan terkait. Orang-orang terpilih inilah yang membantu majelis juri untuk menghasilkan putusan yang tepat, untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap memasukkan warna keilmuan non-hukum ke dalam putusan mereka. Kalau di negara barat disebut sebagai Blue Ribbon Jury, karena dalam sistem kontinental pembuatan putusan dilakukan oleh juri, sementara di Indonesia yang menganut Anglo-Saxon, yaitu hakimlah yang membuat putusan, maka saya ulangi, patut kiranya di kursi majelis hakim dihadirkan satu atau dua orang hakim yang sungguh-sungguh memiliki kepakaran terkait ilmu-ilmu saintifik yang disodorkan di ruang persidangan. Itu hal ihwal terkait dengan mengapa saya menganggap permohonan PK digagal. Itulah sebab musabab mengapa saya memandang permohonan PK ditolak mentah-mentah oleh hakim. Karena tidak ada hasil kerja kepolisian yang disodorkan ke majelis hakim, dan majelis hakim pun tidak cukup memiliki wawasan tentang khazanah keilmuan non-hukum
yang justru sangat kental dalam kasus Cirebon. Lantas bagaimana Pak Presiden? Kalau kita mau konsekuen, kita tetap harus terus-menerus menaruh kepercayaan terhadap hukum. Hukumlah satu-satunya mekanisme yang kita harapkan bisa menghasilkan kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Hukum pula Pak Presiden yang semestinya kita sepakati sebagai satu-satunya jalan untuk meluruskan nasib para terpidana kasus Cirebon. Tapi izinkan saya untuk tidak lagi begitu percaya pada hukum Pak Presiden. Khususnya hukum dalam kasus Cirebon. Karena itu masuk akal bahwa dengan sisa-sisa napas yang mereka punya, dengan tumpukan keputusasaan yang sudah bertimbun di hati mereka, keluarga para terpidana kasus Cirebon berkirim surat pribadi untuk Anda, Pak Presiden. 7 lembar surat ini dititipkan kepada saya untuk disodorkan ke meja kerja Pak Presiden. Informasi Pak Presiden, 7 keluarga terpidana itu memberikan imbal jasa sekiranya saya berhasil menyerahkan surat-surat ini kepada Pak Presiden, yaitu berkantong-kantong kerupuk melarat khas Cirebon. Ya, namanya melarat Pak Presiden. Saya tidak menganggap itu semata-mata sebagai kerupuk, tapi itu adalah simbol bahwa betapapun mereka adalah kaum yang sangat bersahaja, tapi demi memperjuangkan nasib anak-anak mereka, mereka mengeluarkan sesuatu, memberikan sesuatu yang mereka yakini sangat berharga, yaitu kerupuk melarat. Isi 7 surat ini kurang lebih sama Pak Presiden, bahwa keluarga para terpidana berharap sungguh Pak Presiden akan memberikan amnesti kepada 7 terpidana. Kalau Presiden berkenan memberikan amnesti kepada Hasto dan Pak Presiden juga berkenan memberikan abolisi kepada Tom Lembong, mengapa tidak? Kepada kaum jelata ini pun Presiden Prabowo menunjukkan kemurah hatiannya. Toh Bapak sendiri yang mengatakan agar otoritas penegakan hukum kita tidak menyakiti masyarakat dengan mengkriminalisasi mereka, terlebih terhadap orang-orang kecil. Dan 7 terpidana ini Pak Presiden adalah orang-orang kecil yang saya yakini, bahkan sekian banyak orang Indonesia yakini, sesungguhnya tidak melakukan kejahatan apapun. Tidak ada kejahatan apapun. Tidak ada pidana apapun. Tidak ada apapun. Dan tidak ada apapun Pak Presiden. Tapi kriminalisasi itu membuat mereka harus terus-menerus menelan ludah pahit di dalam penjara hingga napas terakhir mereka. Saya yakin Pak Presiden, salinan 7 surat pribadi ini sudah saya titipkan di sejumlah kantor-kantor pemerintahan. Mereka berjanji ke saya bahwa surat ini akan terus mendaki tangga birokrasi hingga suatu saat sampai di meja Anda, Pak Presiden. Tapi izinkan saya untuk tidak begitu sabar, Pak Presiden. Izinkan saya untuk sungguh-sungguh berharap ada proses yang lebih cepat sehingga Bapak berkenan untuk membaca 7 surat itu. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda, Pak Presiden. Tapi dengan kemurah hatian yang Anda punya, dengan jiwa berpihak pada masyarakat kecil yang Anda miliki, saya sungguh-sungguh menaruh harapan bahwa atensi ekstra yang Pak Presiden berikan kepada para terpidana kasus Cirebon, kesediaan Bapak meluangkan waktu membaca surat-surat ini akan mempercepat berubahnya nasib mereka. Dari yang semula harus terus-menerus berada di dalam kerangkeng besi seumur hidup, bisa selekasnya kembali bebas merdeka. Karena itu Pak Presiden, tanpa menunggu proses birokrasi yang saya yakini makan waktu yang tidak sebentar, cobalah bukakan ruang kerja Bapak. Saya hanya butuh waktu 5 menit Pak Presiden, atau bahkan mungkin 3 menit saja.
Saya hanya ingin berkeluh kesah sedikit saja plus menyampaikan amanat dari keluarga para terpidana. Ini janji, ini utang saya Pak Presiden yang harus saya bayar kepada mereka. Pak Presiden, akhirnya saya sempat bertanya kepada Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama. Saya tanya, Romo, mengapa saya harus hidup dan menyaksikan adanya 7 orang terpidana di dalam penjara di Cirebon sana? Dan mereka tidak punya kesempatan selebar jarum pun Pak Presiden untuk kembali menghirup udara bebas. Itu pertanyaan saya kepada Romo. Romo menjawab, tampaknya karena kamu, maksudnya saya, tampaknya karena kamu punya banyak dosa. Dan lewat ikhtiar yang kamu lakukan untuk meluruskan nasib para terpidana, itulah cara Tuhan untuk menghapus sebagian dosa kamu. Itu jawaban Romo kepada saya. Pak Presiden, kita punya 2 pilihan. Bekerja secepat mungkin, memacu diri agar para terpidana bisa sesegera mungkin kembali ke tengah keluarga. Atau sebaliknya, pilihan kedua, kita menunda-nunda, kita kesampingkan surat mereka hingga akhirnya ajal menjemput mereka.